Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Setiap orang, termasuk kita semua, memiliki potensi mempengaruhi orang lain di sekitar kita. Sadar atau tidak sadar, itulah yang terjadi dalam kehidupan bersama. Pengaruh tersebut bisa positif, bisa pula negatif. Orang yang membawa pengaruh positif kita sebut seorang motivator atau seorang inspirator, di mana keberadaannya mampu memotivasi orang lain mengikuti jejaknya atau menjadi inspirasi bagi orang lain. Orang-orang yang mempunyai pengaruh positif dalam hidupnya bagi sesama manusia adalah orang-orang yang hidupnya dijiwai oleh semangat biji sesawi dan dijiwai oleh semangat ragi itu sendiri. Kemanapun ia pergi menebarkan benih-benih ilahi, hidupnya bermakna dan tidak percuma dan sia-sia. Kita bayangkan tadi Yesus mengumpamakan biji sawi yang akhirnya menjadi pohon. Sehingga orang-orang yang mempunyai pengaruh yang positif akan memberikan suatu pengayuman. Dilukiskan tadi, burung-burung pun bersarang di dalam pohon itu. Artinya adalah orang-orang yang hidupnya membawa pengaruh positif akan memberi kenyamanan, memberi rasa aman kepada siapapun yang dijumpainya. Demikian juga tadi ragi yang diaduk-aduk di dalam tepung, akhirnya semua beragi. Itulah pengaruh yang positif di dalam hidup dan itulah yang diharapkan dari kita semuanya. Sementara orang yang membawa pengaruh negatif atau pengaruh buruk terhadap orang lain biasanya disebut provokator. Ia memprovokasi orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang negatif atau tindakan-tindakan yang jahat. Itu terjadi dari dulu hingga saat ini. Mereka itu kalau kita cari dalam kitab suci, ibarat ilalang yang selalu mengganggu tumbuhnya gandum itu sendiri. Begitu pula dalam kehidupan Kristen kita, Tuhan menginginkan setiap orang percaya memiliki kehidupan yang berdampak atau berpengaruh bagi dunia. Dampak atau pengaruh itu dimaksudkan adalah yang positif, bukan yang negatif. Dengan kata lain, kita harus bisa mempengaruhi orang-orang sekitar kita melalui teladan hidup kita, melalui hidup yang positif, dan kita menjadi berkat bagi mereka. Jadi pengaruh yang harus kita bawa adalah pengaruh yang positif, yang mengantar manusia kepada hidup yang lebih baik, bukan pada hidup yang lebih buruk. Supaya kita dapat memberi dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita, kita harus memiliki sebuah karakter. Karakter harus kita miliki. Mungkin kita lalu bertanya, karakter itu apa? Karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang. Karakter menunjukkan siapa diri kita yang sesungguhnya. Apa yang diharapkan Tuhan dalam diri kita, dalam hidup kita. Kita harus memiliki karakter biji sesawi dan karakter ragi itu sendiri. Orang Kristen yang berkarakter berarti orang yang tetap menjaga kualitas hidupnya dengan baik sekalipun tidak ada orang yang melihatnya, karena ia tahu bahwa Tuhan melihat setiap perbuatannya. Sehingga kalau karakter kita berkualitas, kita akan tetap berbuat baik kendati tidak pernah dipuji, tidak pernah disanjung, tidak pernah dihargai sekalipun. Ini adalah suatu karakter dan itulah yang diharapkan dari Allah kepada kita semuanya. Allah mengharapkan orang Kristen itu memiliki karakter baik
yang tampak nyata dalam setiap perkataan dan perbuatan. Karena keberadaan orang percaya di tengah dunia adalah sebagai surat yang Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca, dilihat oleh semua orang. Mungkin kita kurang menyadari sebagai orang Katolik, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, bahwa kita semua adalah surat Kristus yang terbuka, bisa dibaca oleh siapapun setiap saat. Paulus dalam suratnya pada Korintus 2 ayat 3, bab 3 ayat 3 berkata, "Kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia." Itulah surat kedua Paulus kepada umat di Korintus, bab 3 ayat 3. Jadi ingat ya, 2, 3, 3. Bahwa kita inilah surat dari Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih, apabila hidup kita sebagai orang beriman mempunyai sifat seperti biji sesawi dan ragi, maka dampak positif akan kita rasakan dalam hidup bersama. Keluarga menjadi hangat, kawan menjadi dapat dipercaya, tetangga menjadi akrab, hati menjadi tegar dalam menjalani hari-hari kehidupan kita ini. Kita selalu bersyukur dan melihat hal-hal yang baik di dalam hidup kita masing-masing. Pekerjaan menjadi menyenangkan, jadi tidak jengkel, ya. Walaupun sekarang dalam situasi ya seperti ini, ya tidak boleh pergi atau jarang pergi, tapi tetap senang di rumah sehingga bisa ngepel sehari 7 kali sehingga lantainya bersih. Nah, disinilah senang aja. Ya, saya mengalami 2 minggu karantina, ya tenang aja. Jadi menyenangkan, bukan membosankan sama sekali. Pelayanan jadi lebih dirasakan berkatnya. Hidup menjadi indah. Kita juga akan semakin mendapatkan kepercayaan, juga penghargaan dari orang lain kalau hidup kita dijiwai oleh semangat biji sesawi dan ragi. Semoga kita semuanya ingat terus ya, 2 Korintus 3:3, dan kita dipanggil punya semangat jiwa, yaitu jiwa biji sesawi dan ragi yang sungguh-sungguh memberikan suatu rasa nyaman, aman, memberi warna, memberi rasa dalam kehidupan bersama itu sendiri. Semoga Tuhan memberkati karya langkah-langkah hidup kita.